Kabar mengejutkan datang dari panggung hiburan Indonesia. Seleb TikTok yang notabene adalah mantan kekasih Thorik Halilintar, Chandrika Cika, ditangkap polisi pada hari Senin malam saat sedang melakukan pesta narkoba bersama 5 teman lainnya di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Mereka pun menggunakan narkoba dengan modus baru untuk mengelabui orang sekitar. Kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan, terlihat Cika bersama kelima temannya yang lain sudah mengenakan baju tahanan. Lantas benarkah Cika pun positif menggunakan ganja? Seperti apa pula status Cika pada saat ini dalam kasus barang haram narkoba tersebut? Benarkah Cika dan teman-temannya terancam penjara selama 4 tahun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari seleb TikTok yang juga mantan kekasih Thorik Halilintar, Chandrika Cika. Pada hari Senin malam, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Chandrika Cika bersama 5 temannya yang lain terjaring dalam penangkapan yang dilakukan polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus narkoba. Mereka pun ditangkap saat sedang melakukan pesta narkoba di salah satu hotel di Bilangan Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam press release yang digelar tadi malam, Cika bersama dengan kelima orang lainnya dihadirkan ke hadapan awak media lengkap mengenakan kostum tahanan. Tak ada kata yang terucap dari mulut mereka termasuk dari Cika, di mana mereka pun hanya bisa tertunduk lesu, berusaha untuk menutupi wajahnya. Lantas seperti apa kronologi penangkapan Cika bersama rekan-rekannya versi polisi? Kita mandi ya. Polres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di hotel di salah satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan orang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Yang pertama dengan inisial AT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, inisial MJ, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga dengan inisial AMO, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial CK, umur kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang kelima inisial BB, umur kurang lebih 25 tahun,
jenis kelamin laki-laki, kemudian inisial HJ, umur kurang lebih 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. CK itu merupakan selebgram, mungkin rekan-rekan sudah ketahui. Kemudian juga salah satu dengan inisial HJ itu merupakan atlet e-sport. Yang menarik pada saat dilakukan penggerebekan, polisi pun mengamankan barang bukti berupa liquid yang sudah bercampur cairan ganja yang notabene modus baru dalam penggunaan narkoba. Dan setelah dilakukan tes urin, 4 orang termasuk Cika positif ganja, sedangkan 2 teman lainnya positif narkotika golongan 1 yaitu metafetamin. Barang bukti yang kita amankan, pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Setelah hasil pemeriksaan dan di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka, itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh-oleh dari temannya. Ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Ada, ini perlu kita sampaikan, ada 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metapetamin. Kita sudah melakukan pemeriksaan urin juga, jadi pemeriksaan urin juga dilakukan terhadap 6 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan urin juga ditemukan ada temuan lain seperti metamfetamin. Nah, ini akan tetap kita lakukan pendalaman. Berkaitan dengan yang positif menggunakan ganja atau THC itu dengan inisial AT, kemudian inisial MJ, kemudian inisial CK, dan inisial AMO. Ya, untuk yang positif menggunakan metapetamin itu inisial HJ dan inisial BB. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengakui masih mendalami kasus pidana penyalahgunaan narkotika dengan modus baru yang melibatkan Chandrika Cika. Status Cika beserta ke-5 temannya pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara, mereka pun dijerat dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Ke-6 orang yang sudah kita amankan itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka melakukan penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Pasal yang kita gunakan adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya kurang lebih 4 tahun. Apabila memang memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi, itu sudah diatur juga di dalam undang-undang. Apabila memang memenuhi persyaratan dilakukan rehab, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rehabilitasi. Mengejutkan, Chandrika Cika, mantan kekasih Torik Halilintar, ditangkap polisi dan sudah menjadi tersangka bahkan ditahan akibat narkoba. Lantas, benarkah istri Putra Siregar pun sempat merasa kecewa dengan Cika dalam kasus yang sempat menyeret sang suami ke penjara di tahun 2022 silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali
kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Pemirsa, di tahun 2022, Chandrika Chika pun sempat membuat heboh lantaran dirinya membuat Putra Siregar mendekam di dalam jeruji besi akibat dituding melakukan pengkeroyokan. Kronologis kejadian menurut istri Putra Siregar yaitu Septi Siregar berdasarkan keterangan Chandrika Chika kepadanya bahwa Putra Siregar ketika itu hendak membela temannya Rico Valentino yang babak belur dikeroyok dan kondisi Putra Siregar ketika itu pun menurut Chika tidak mabuk. Kehadiran Putra Siregar ketika itu hendak melerai. Namun rupanya ada keterangan saksi lainnya yang mengatakan bahwa Putra dan Rico saat itu pun terlihat dalam kondisi mabuk yang menyeret Putra dan Rico masuk penjara. Gimana dia bisa dikatakan mabuk kalau dia ngebela temannya? Ya, saya rasa kalau orang mabuk mungkin nggak sadar ya, atau mungkin oleng gitu. Itu sama sekali tidak benar. Bahkan Chika sendiri bilang Bang Putra nggak mabok. Ada yang mengatakan bahwa Bang Putra mabok. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu sementara dia tidak tahu kejadian sebenarnya? Di situ jelas sendiri Chika mengatakan bahwa Bang Putra memisahkan. Bang Putra yang pakai topi putih, sepatu putih. Kita juga memang biasa nggak terlalu mau terlibat hal yang seperti itu ya kan. Kita memang maunya ya gini, main bola kerja bisa kasih manfaat ke orang. Tapi namanya kita berteman kan, waktu itu lihat teman kita dipukulin gitu. Tapi nggak tahu lah dia siapa, anak siapa, saudara siapa. Apalagi dia kan yang dikeroyok kan. Jadi aku yang menghargain lah atas. Aku juga mau berjuang karena aku tahu Rico ini memang orang baik gitu. Dan temannya di mana-mana itu teman, nggak pernah musuh sama sekali. Makanya aku mau belain mati-matian ya karena memang dia ini ya orang yang pantas dibela lah, orang yang nggak jahatin orang lain gitu. Istri Putra Siregar yaitu Septi Siregar mengaku sangat kecewa terhadap Chandrika Chika karena niat baik suaminya ketika itu pun untuk melindungi Chika dan Rico Valentino justru berakhir di balik jeruji besi. Diduga karena Chika diam-diam melindungi teman dekatnya yang diduga melakukan pengkeroyokan terhadap Rico. Lalu, seperti apakah ungkapan kekesalan Septi terhadap Chika? Benarkah saking kecewanya Septi sampai saat ini ia pun enggan untuk bertemu dengan Chika? Aku udah nggak mau ketemu langsung juga. Saya nggak kesel, cuman saya mau ya jangan sampai nutupin orang lain, maksudnya ngelindungin orang lain, terus malah mengorbankan orang lain untuk dipenjara. Semoga tidak seperti itu. Tetap berusaha. Sampai sekarang dia nge-DM-in saya, cuman saya nggak mau read. Saya nggak tahu alasannya kenapa kamu nyuruh saya take down. Tapi di sini kan sebenarnya aku bisa nyampein bahwa inilah kesaksian kamu. Kan di sini juga orang bisa mikir kalau kamu ini di sini jujur. Mengejutkan pengakuan pihak Putra Siregar bahwa di tahun 2022 ketika ia berniat melindungi Chandrika Chika, Putra Siregar pun justru harus merasakan dinginnya lantai penjara. Lantas benarkah Putra Siregar pun sudah memaafkan Chika? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.
Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta intens investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Menanggapi ditangkapnya Chandrika Cika oleh polisi terkait kasus narkoba, putra Siregar yang notabene sempat masuk penjara karena pernah terlibat perhara dengan orang dekat Chandrika Cika mengakui telah memaafkan dan melupakan kasusnya dengan orang dekat Chandrika Cika pada tahun 2022 lalu. Putra mengaku pasca dirinya keluar dari penjara, beberapa pelaku yang melaporkannya ketika itu sempat menemuinya untuk meminta maaf. Namun, beberapa orang belum meminta maaf. Tapi hal itu pun tidak masalah bagi Putra karena ia pun sudah ikhlas dengan apa yang menimpanya. Jujur, kita sama Riko udah lupain ya. Alhamdulillah lah. Udah ada hikmah lah. Pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali adanya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang SWAT, yang dia mau restoratif justice lah supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha nyambungin supaya ketemu lah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Ternyata enggak. Aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan, tapi aku di situ nanya juga diri aku ikhlas. Kalau aku ikhlas ya udah nggak usah ada story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, nanti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus story-nya itu. Biasanya aku orangnya nggak mau kan, agak keras kepala lah, maksudnya biar orang ambil hikmahnya gitu. Di lain kisah, ajang penghargaan Silet Awards untuk ke-11 kalinya akan digelar pada tahun ini. Sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa akan diperebutkan dalam ajang bergengsi tersebut. Salah satu kategori yang diperebutkan adalah sinetron tersilet dengan nominasinya adalah sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Cinta Tanpa Karena, Cinta Berakhir Bahagia, Top Masih Ngojek, dan Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Dan pastinya perang bintang pun akan mewarnai persaingan antar nominator untuk semua kategori yang diperebutkan. Lantas, apa kata para pemain sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji dan Cinta yang masuk nominasi sinetron tersilet di ajang Silet Awards 2024? Selain itu pemirsa, segera vote artis-artis idola kalian untuk menjadi yang tersilet melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Alhamdulillah ya, bersyukur pastinya kan, karena dapat apresiasi yang baik dari penonton khususnya Silet. Bersyukur pastinya kan, karena hasil kerja keras kita kan kerjainnya sepenuh hati ya. Waktu yang diluangkan tuh cukup banyak, tenaga, pikiran, effortnya luar biasa lah, sampai kita lebih banyak di sini daripada di rumah kan gitu. Nah, dapat apresiasi seperti ini ya happy ya pastinya. Terus, bersyukur. Soal nanti menang atau enggak itu udah bonus aja lah. Sebenarnya dengan kita diminati, ditonton terus, gitu aja udah bersyukur ya. Terus kemudian sekarang ada Silet bikin suatu ajang yang rutin tiap tahunnya kan, dan kita ada di dalamnya. Tapi ini nggak jadi euforia sih, tapi menjadi apa ya? Buat kita menjadi penyemangat ya buat pemirsa semuanya, pemirsa Silet khususnya. Di Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini tolong di-vote ya, karena ini tontonan yang bukan cuman menghibur tapi juga bisa jadi tuntunan gitu loh. Karena di sini semua ada genrenya, ada dari mulai anak-anak sampai
kakek-kakek, nenek-nenek seperti saya. Dan ini kayaknya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak juga pesan-pesan yang disampaikan, bukan cuma dari satu tokoh, tapi dari hampir semua tokoh bisa menyampaikan pesan di sini. Dan cukup segar, dan pokoknya bikin happy deh gitu. Dan kita terima kasih banyak untuk selalu nonton kita, dan terus ya, jangan berhenti. Oke pemirsa Silet, jangan lupa untuk terus voting sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji di ajang Silet Award. Bisa di vote di RCTI Plus atau di Instagramnya official RCTI. Oke pemirsa Silet, aku mau kasih guidance untuk voting di ajang Silet Award ya. Jadi langsung buka aja Instagramnya official RCTI, di follow dulu pastinya, lalu buka vote ya. Oke, buka cari sinetron tersilet. Oke, udah buka ya. Lalu langsung tulis komennya. Terus di komen seperti ini misalnya. Pilih sinetron TBPNH ya, jangan yang lain. Langsung send. Kayak gini. Gitu aja, oke? Oke, pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa vote Tukang Bubur Pengen Naik Haji supaya menjadi sinetron tersilet. Caranya gampang kok. Teman-teman ambil handphonenya, habis itu download RCTI Plus ya kalau yang belum punya. Jangan lupa download. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah tuh. Ya, scroll ke bawah. Nah, voting Silet tuh. Klik. Nah, habis itu vote now. Habis itu searching atau cari sinetron tersilet tuh. Sinetron tersilet. Nah, klik. Habis itu cari deh Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Set. Nah, habis itu vote. Set. Nah, gampang kan? Untuk Instagram juga bisa. Dan Instagram juga bisa nih guys untuk pemirsa Silet yang ada di rumah. Ya, ambil handphonenya, handphone sendiri. Buka Instagram kalian, jangan Instagram orang lain. Instagram kalian, ya. Habis itu vote no nih tulisannya. Tuh, vote no. Cari. Ayo kasih tahu dong. Cari sinetron tersilet guys. Kita cari sinetron tersilet. Bentar kita cari dulu. Nah nih. Nah. Oh, Tukang Bubur D5. Pengen Naik Haji D5. Kemarin Bom posting tuh. Bom posting. Yang ini Bom coret semua. Yang ini ada. Jangan lupa. Vote-nya D5 di komen, kolom komentar. Cara vote-nya kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, D berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan ada diadakan di RCTI bersama kita, para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.